Lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin. Baik, yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Azhar Ali selaku moderator yang insya Allah akan memandu diskusi kita pada siang hari ini ya. Jadi kepada ibu bapak, para narasumber yang sangat saya hormati juga seluruh peserta seminar yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini ya. Mari baik pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghadirkan kita di tempat atau di forum yang sangat-sangat penting ini ya, teman-teman. Baik, ini sesi ketiga kita seminar tiga ini insya Allah kita akan membahas tema yang sangat krusial dan relevan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu tentang bantuan hukum struktural, advokat, dan komitmen pembelaan kepada masyarakat marginal. Nah, jadi tema ini mengajak kita untuk kembali peran penting seorang advokat, bukan hanya sebagai pembela hukum di sebagai agen perubahan sosial yang berpihak pada mereka yang terpinggirkan dalam sistem hukum dan sosial gitu teman-teman. Untuk itu telah hadir bersama kita semua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Wisnu Bayu Aji SH. Jadi beliau itu lahir di Cirebon pada tanggal 7 Juni 1995. Muda yang memiliki komitmen tinggi terhadap keadilan sosial, dan beliau juga lulus di pendidikan sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2014. Nah, sebagai pendiri Ruas Hukum dan Partner Law Office, beliau juga aktif memberikan layanan hukum. Karir profesionalnya beliau dimulai officer di PT Adhikari pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian melanjutkan perannya sebagai staf legal Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Jawa Barat itu sejak tahun 2020 hingga sekarang. Nah, sejak tahun 2021 beliau juga menjalani profesi penuh sebagai advokat dan konsultan hukum. Oke, beliau dalam mendirikan lembaga hukum dan menangani berbagai kasus masyarakat. Kini semoga kita mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa mengenai bagaimana strategi hukum itu dapat berdiri diarahkan untuk menghadirkan keadilan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan sosial. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, kepada Bapak Wisnu Bayu Aji SH. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya ya? Ada Bapak. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan sekalian yang telah mempercayakan materi ini kepada saya ya. Tentunya hal ini menjadi sebuah kehormatan soal gelar intelektual seorang mahasiswa. Nah, artinya ketika kita melihat ini, mohon maaf sebelumnya PPT bisa ditampilkan ya? Ah, bisa dilanjut ya? Bisa Bapak. Oke, artinya dari tema ini terkait masalah pengabdian penegakan hukum terhadap kaum marginal, yang dimana notabene kaum marginal ini atau kaum orang-orang yang terpinggirkan di dalam regulasi nasional itu tentu menjadi pertimbangan besar bagi kita semua, bahwa hukum suka tidak suka, mau tidak mau, memang kenyataannya seperti itu. Artinya lembaga hukum di mana-mana banyak, tetapi
tidak sedikit pula kan advokat yang betul-betul konsisten dan betul-betul tulus tolong hak orang, apalagi ketika dimintai bantuan hukum. Pertama dalam hal ini di dalam kutipan itu ya di pembuka ini kan saya tuliskan bahwa hukum yang agung bukan hanya tertulis pada pasal tetapi tercetak dalam luka rakyat yang meminta keadilan. Nah, di sini keadilan ya kita bicara soal keadilan itu banyak sekali jenisnya, bukan cuma satu. Artinya keadilan sebagai hak anak bangsa, contoh itu hal yang paling kecil ya. Kita sebagai mahasiswa ada beberapa segmen kewajiban kita yang kemudian diabaikan oleh negara, contoh fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Kemudian itu tidak memadai. Nah, kemudian hak-hak pendidikan yang memang harusnya gratis, yang dimana kemudian kita bayar pajak, ya, orang tua kita bayar pajak tiap bulannya, kita beli, mohon maaf, kita beli sampo sekalipun itu kan ada pajak. Artinya begitu banyak pajak yang dikumpulkan oleh negara, kan ini masyarakat tidak mendapatkan hal-hal yang baik daripada negara itu sendiri. Karena negara lebih mementingkan dirinya sendiri. Masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia begitu besar, mereka mencintai bangsanya. Tetapi negara ini tidak begitu mencintai rakyatnya, sehingga banyak sekali ketimpangan sosial yang ada. Artinya keadilan di sini tidak betul-betul merata. Keadilan di sini hanya didapatkan itu atas nama pribadi. Saya berpendapat khusus ya terkait keadilan, bahwa keadilan itu harus betul-betul diperjuangkan. Sebab keadilan tidak datang begitu saja. Nah, kemudian ketika hukum membisu ya, nurani harus bicara. Di sini ada di negeri yang betul-betul mengaku demokrasi, kadang hukum lebih patuh kepada uang daripada pada kebenaran. Sebab seperti ini kawan-kawan. Artinya ketika seorang nenek-nenek itu kemudian mencari apa viral itu ya, ketika memang betul-betul advokatnya gitu memberikan bantuan atau layanan hukum secara cuma-cuma, maka haknya akan diperjuangkan seutuhnya atau betul-betul didampingi. Tetapi fakta di lapangan tidak sedikit kemudian negara pun tidak memperhatikan lembaga bantuan hukumnya itu sendiri. Harus melalui beberapa tahapan khusus. Contoh, si lembaga tersebut harus mendapati tahap akreditasi supaya ada anggaran dari negara untuk turun ke, hingga akses-akses seperti ini harus betul-betul kita perjuangkan bersama. Artinya balik lagi kepada nilai moral mahasiswa. Kita sebagai pemuda, sebagai agen perubahan, artinya harus betul-betul memikirkan bahwa hukum itu penting. Hukum itu bukan hanya sebatas alat dan hati nurani saja, tetapi hukum itu adalah sebuah teknis kehidupan. Nah, kita harus mempertimbangkan seorang mahasiswa hukum ketika melihat keadaan lingkungan di sekitarnya kita, ya artinya percuma kita kuliah atau kita sekolah hukum atau kita belajar hukum. Contoh, kenapa kemudian hal itu saya katakan, mohon maaf, rata-rata kan kita di IAIN atau UIN Bandung ini dari kalangan teman-teman di wilayah kota kabupaten di wilayah ini ya, di pelosok-pelosok gitu. Mohon maaf sebelumnya. Karena saya pribadi pun dari Cirebon, dari pelosok ya, dari desa, dari kampung. Nah, artinya cobalah kita perhatikan di pernah tidak mendengar kemudian ada mahasiswa hukum yang kemudian menuntut transparansi anggaran dana desa, dan itu disahkan oleh perundang-undangan. Pertanyaannya adalah dari sekian banyak mahasiswa hukum, nah di desanya masing-masing, contoh lah hal kecil, pernah tidak kawan-kawan sekali itu menuntut untuk keterbukaan anggaran dana desa itu, baik itu kepada pemerintah desa secara langsung maupun menggelar audiensi ataupun dialog dengan DPMPD. Itu kan bagian daripada pengawalan ini ya, pengawalan hak atas kehidupan sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Nah, pernah tidak itu kemudian terpikirkan? Nah, kaum marginal di sini dan negara demokrasi di sini adalah yang panjang menurut saya. Kembali kepada pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bangsa ini telah merdeka. Itu hanya diantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan saja. Kita belum menyentuh atau belum, sebab suka tidak suka ya memang betul penindasan terjadi di mana-mana, dan hari ini ya fenomena ya kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Itu bukan hal yang dirahasiakan lagi gitu loh.
Kemudian kita para advokat tidak boleh menjadi penonton dalam panggung ketidakadilan. Kita dipanggil bukan hanya oleh undang-undang, tetapi oleh suara yang tak terdengar atau suara marginal yang betul-betul meminta tolong. Contoh, ada seorang ini saya contohkan contoh kasus ya, kasus yang pernah saya tangani gitu loh. Nah, ada contohnya begini, ada seorang ibu, ya, anaknya itu kemudian diperkosa oleh seorang, kita jelaskan, kita gamblangkan, oleh tersangkanya atau terdakwanya itu korban apa terdakwanya itu pelakunya ya, itu usianya 60, usianya pokoknya SMA kelas 3 sebelum ujian. Korban kemudian di ya, berkosa ya dengan segala kerugiannya. Pertanyaan sederhananya gitu. Ketika si ibu itu tidak punya uang untuk melakukan gugatan, untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, ibu tersebut itu kan melaporkan sudah kepada pihak kepolisian ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian mungkin pernah menyaksikan bahwasanya ketika berangkat ya tanpa didampingi oleh PH, ya, seseorang yang merasa dirugikan haknya kemudian mengadukan atau membuat aduan masyarakat atau laporan kepada kepolisian, kebanyakan ketika tidak didampingi oleh PH itu disepelekan kawan-kawan, mohon maaf. Itu seringkali terjadi gitu loh. Entah itu diajukan atau dibuat lama-lama lah kan seperti itu secara teknis. Nah, kemudian masuk kepada tahap ya, kan dimediasi dulu itu. Bahwasanya ingin ada kekeluargaan. Artinya nilai kekeluargaan di sini pantaskah tidak itu, adil atau tidak. Ketika betul-betul si anak tersebut, si korban ya, si korban akan dijadikan istri karena sebab si pelaku akan bertanggung jawab dengan itikat baiknya. Menurut kawan-kawan secara hak kemanusiaan apakah itu kemudian adil secara nalar logis gitu loh. Nah, keadilan ini kan banyak macamnya. Keadilan tidak harus sama gitu. Betul-betul dipertimbangkan. Nah, kemudian daripada hal itu ada lanjutan, saya sebagai mahasiswa ya dan sebagai pemuda tentunya yang masih, karena masih muda. Nah, kemudian saya secara pribadi punya inisiatif khusus. Artinya ketika saya di kampung, di desa, saya buat gerakan masyarakat. Nah, gerakan massal terkait masalah keterbukaan sistem dan keterbukaan anggaran terkait anggaran kota maupun kabupaten. Nah, artinya apakah kemudian hal itu ilegal? Ya jelas legal. Yang katanya negara demokrasi ini kan menganggap semua hak itu kemudian sama. Nah, artinya kalau mahasiswa hukum hanya berdiam diri, tidak mengkritisi lingkungan di sekitar, ya akan selamanya terus menambah. Kaum marginal itu bukan hanya mereka yang terpinggirkan, tetapi kita yang dibungkam oleh hak politis kita. Politis hukum itu terus berjalan gitu loh. Kita yang di bawah, mohon maaf ya, kalau dalam sebagai ya, mohon maaf ya, ada yang misal hakim junior atau jaksa junior. Ya, kita kerja keras, kita kerja benar-benar, tapi yang di atas korupsi lagi. Bagaimana kemudian elektabilitas negara ini bisa sesuai dengan keinginan kita? Nah, artinya marginal yang sesungguhnya itu adalah kita semua, anak bangsa atau warga negara Indonesia yang tidak diberikan haknya oleh negara. Nah, kemudian kita terlalu angkuh menyebutkan bahwa kita bukan seorang buruh, kita hakim, kita jaksa, kita PNS, ya, semua itu buruh sebetulnya. Buruh negara. Apalagi kalau pegawai negeri itu artinya kan digaji daripada gaji masyarakat, gaji rakyat kita. Nah, tetapi tidak sedikit juga yang kemudian mengabaikan daripada penderitaan-penderitaan yang ada di lapangan. Kadang proses dari penyadaran diri kita sendiri yang kemudian kita sendiri lalai. Nah, di sini kan jika engkau membela hukum demi mereka yang tertindas, engkau pejuang. Artinya di sini ketika kita bicara soal memperjuangkan hak, itu bukan cuma bicara soal honorarium saja gitu loh. Kadang ya saya secara pribadi ketika ada klien atau calon klien yang ini ya, yang konsultasi kemudian bicara soal biaya, sebetulnya ketika ada pembahasan terus biaya di depan itu, nah, itu kan kita harus memposisikan ya, tidak sepenuhnya kita gratisan terus atau membela masyarakat terus. Tidak, kita kan punya keluarga juga, kita harus punya pendapatan. Itu kan kembali lagi pada soft skill kita ya.
kemampuan kita dalam mengolah sebuah perkara atau kemampuan kita dalam mengolah diri kita sendiri sebagai pengacara. Nah, kemudian apa yang kemudian membedakan sosok pejuang dengan artinya mental pegawai di sini kita hanya bicara soal, mohon maaf ya, manis terus, duit 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 dan duit. Kalau tidak ada duit kita tidak mau bergerak. Artinya mindset advokat itu jangan dijadikan orientasi duit. Nah, kalau advokat itu berpikirnya nilai kemanusiaan atau kita pengen menjadi advokat itu pengen memperjuangkan hak orang banyak, itu adalah cita-cita yang mulia. Tetapi mohon maaf lagi-lagi ini ya, silakan teman-teman riset sendiri atau cari sendiri rata-rata orang-orang yang kemudian meminati kebanyakan pensiunan atau umur lanjut gitu loh. Jarang yang kemudian yang masih muda, yang fresh graduate, begitu lulus kuliah, mengidharkan diri gitu loh. Untuk menjadi advokat itu jarang gitu loh, sebagian kecil. Makanya sering terjadi, yaitu diskriminasi gitu loh. Nah, diskriminasi di sini kan, mohon maaf ya, kadang-kadang kesulitan bagi para advokat muda itu, bagaimana kemudian dia mencari tempat magang, bagaimana kemudian dia bisa berkembang. Artinya diskriminasi di sini ketika seorang fresh graduate menunjukkan minatnya sebagai advokat atau ingin menjadi seorang advokat, ketika dia magang di kantor-kantor hukum, nah dia tidak diberikan gelar perkara yang keren, gitu. Tidak disajikan perkara-perkara yang keren, atau tidak didoktrin atau dibuat pemikiran yang bagus. Dia dijadikan yaitu pelayan pembuat kopi, tukang sapu-sapu kantor, tukang fotokopi berkas. Memang betul tidak apa-apa. Awalnya memang seperti itu. Tetapi ya jangan terus-menerus seperti itu kan. Kita pun bisa, kita berhak memilah dan memilih atas tujuan hidup kita. Nah, tetapi fakta di lapangan diskriminasi kepada calon advokat muda itu banyak sekali. Nah, sehingga kalau betul-betul diterapkan dalam diri, jika tujuan menjadi seorang advokat adalah pembela atas kehidupan, kita menjalannya dengan diri dan riang, karena orientasi hanya kepada uang saja. Mohon maaf, itu kan betul, artinya ya kita kan kemanusiaan, ada nilai kemanusiaannya yang betul-betul harus dikedepankan nurani kita itu. Kemudian ada persoalan siapa advokat kan di situ. Siapakah advokat? Advokat itu kalau menurut saya antara profesi dan panggilan jiwa. Kenapa kemudian saya sebut panggilan jiwa? Karena di saat ada di saat ada orang yang meminta tolong gitu loh. Di saat seperti itu kemudian sedikit orang-orang yang berorientasikannya langsung kepada uang saja gitu. Ada orang yang dirampas haknya. Contoh ya masyarakat kecil ya atau katakan marginal. Ketika terjadi ketimpangan hak sosial atas hidupnya, contoh dia akan melakukan gugatan, pasti dia mikirnya, aduh nggak punya biaya, bingunglah takut sama hukum, nanti melasi malakama, atau bingunglah kita mau lapor polisi, nanti dan duit kan, bayar polisi gitu. Itu fakta, nggak perlu disfilter lagi. Ini kan ruang akademis, kita bebas untuk bicara ya. Mohon maaf, apabila ada ketersinggungan nanti kita bahas setelah materi. Nah, kemudian kenapa ada bahasa sih harus bayar itu fenomena gitu loh. Itu yang kemudian terjadi. Ya, maka wajar saja ketika rakyat atau masyarakat berasumsi bahwa melaporkan ke polisi harus bayar. Ya silakan saja ditelisik lebih lanjut gitu di dunia lapangan. Nah, artinya di sini tugas advokat ya untuk memberikan edukasi hukum atau advokasi sosial kepada masyarakat. Kita sharing bareng, sering nongkrong bareng kepada masyarakat untuk menegaskan bahwa terkait masalah pelaporan itu ada gratis dan sebagainya itu adalah gratis karena hak kita sebagai warga negara itu diatur dalam perundang-undangan. Nah, bahwa di dalam tugas profesi ya, profesi advokat di sini kan sesuai dari undang-undangnya yaitu nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ya. Nah, di sini dalam ayat 1 kan jelas, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, yang dimaksud di dalam pengadilan itu adalah litigasi dan di luar pengadilan dan litigasi. Nah, syukur-syukur kalau kalau saya pakai bahasa ya, atau ucapan dari Bang ini ya, Yap Taihim, yang dikembangkan pemikirannya oleh advokat atau pengacara-pengacara muda kontemporer, salah satunya Bang Yusril Iza Mahendra itu.
Seorang advokat itu suksesnya seorang advokat ketika dia bisa menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau non litigasi. Nah, karena disitulah kemudian advokat tersebut mengedepankan hati nurani dan pertimbangan bijaknya, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan. Artinya kalau kita bahasakan bahasa sehari-hari ya gede hampurana gitu. Kemudian bagi advokat yang kemudian mempunyai jiwa pembela, nah advokat itu bukan hanya sekedar profesi. Nah, advokat itu panggilan hidup. Ia hadir bukan hanya sekedar gelar atau sekedar gelar sarjana hukum, tidak. Tetapi karena kegelisahan-kegelisahan yang kemudian melihat hukum tidak pernah memihak kepada yang lemah gitu. Yang lemah ini mohon maaf ya, kadang advokat itu punya cara berpikir begini kan. Ini yang kemudian kenapa keadilan tidak datang begitu saja? Keadilan itu harus dijemput, itu jadi begini. Nah, ketika kita menjumpai klien atau calon klien yang meminta bantuan atau masyarakat yang minta bantuan hukum, kadang ada orang yang berpikir ya ini ya bagi LBH atau yang belum diakreditasi kan kadang-kadang minta minimal untuk ongkosnya kan dia untuk transportasi dan lain-lain. Nah itu kadang kalau yang meminta tolongnya itu nggak punya apa-apa bagaimana gitu loh. Nah, artinya di sini advokat sudah harus betul-betul mapan baik secara pemikiran maupun finansial supaya ketika ada yang meminta bantuan, meminta tolong itu pure sepenuhnya kita kawal dengan baik. Nah, artinya orang yang kemudian minta tolong ini tidak perlu mengeluarkan apa-apa dan itu harusnya adalah tugas dan fungsi sebuah negara. Tetapi negara Indonesia dengan kemunafikannya tidak pernah melakukan hal itu. Dan itu pun harus nunggu viral dulu. Artinya dalam statement ini no viral, no justice gitu. Itulah negara kita. Banyak sekali kegelisahan. Artinya ketika kita sebagai pegawai jangan sombong gitu loh. Atau kita sebagai pejabat atau anak-anak pejabat itu jangan sombong. Itu duit yang kita dapatkan, gaji bulan yang kita dapatkan dari mereka yang susah payah berjualan di pasar, men. Dan saat mereka minta bantuan hukum, mereka harus dipaksa mengeluarkan contoh kecilnya operasional untuk advokat yang menolong dia. Harusnya negara mengcover itu semua. Gitu. Nah, itu betul-betul yang namanya panggilan jiwa. Artinya untuk para calon advokat atau kawan-kawan yang mempunyai minat advokat, ya saya harap ya, dengan banyak sekali problematika ini ya kita betul-betul berjuang dengan ya sesungguhnya gitu loh. Kita mempertimbangkan gaya nalar berpikir kita, mengasah terus kemampuan berpikir kita. Artinya kalau kita masih muda, gagal sudah biasa gitu loh. Kalau sudah tua artinya ya umur lebih lanjut gitu loh. Kemudian kita dalam berperkara masih saja salah itu kan dipertimbangkan. Ya kurang keren lah gitu loh bahasa bahasa gaulnya kan kurang keren. Artinya dari banyaknya sekali minat ya, dari sekian banyak minat gitu loh. Advokat itu pilihan terburuk rata-rata ya, pilihan terburuk bagi para pemuda atau para fresh graduate karena banyak sekali problema, banyak sekali tantangannya dari tempat dia magang bagaimana, dari cara bagaimana dia mendapatkan klien, dari bagaimana kemudian honorariumnya. Karena mohon maaf, begitu berat menjadi seorang advokat kalau bukan karena panggilan jiwa. Karena apa? Karena seorang advokat itu tidak ada gaji bulanan yang menentu, tidak ada. Pure semuanya dari diri sendiri yang kemudian bisa menghasilkan diri sendiri yang kemudian mengolah bagaimana kemudian dia berpenghasilan. Wah, negara ya jelas tidak akan pernah mempedulikan. Apalagi ya kan apalagi advokat yang betul-betul sering mendampingi persoalan publik atau masyarakat-masyarakat yang awal desanya kalau desanya nggak benar sikat artinya laporkan itu jadi musuh bersama nanti advokatnya ini. Artinya advokat sejati itu bukan hanya bicara soal hukum tetapi berjalan di dalam lorong sunyi perjuangan. Di saat semua orang-orang advokat itu orientasinya adalah kekayaan, kita yang masih muda, ayolah kita bangun karir dengan perjuangan panjang. Artinya di dalam lorong kesunyian itu, coba lihat, baliklah sedikit, tolong kita lihat sedikit ke desanya kita masing-masing aja. Begitu banyak ketimpangan sosial, begitu banyak hal-hal yang tidak tersadarkan oleh hukum. Dan itu harus betul-betul diedukasi. Ya mohon maaf, rata-rata ketika kita sebagai pembicara, para narasumber atau para pemateri yang keren-keren itu semua orang rata-rata selalu membanggakan dirinya dan konstitusinya, tetapi tidak pernah melihat keadaan yang sesungguhnya di masyarakat gitu loh. Ya kalau hanya sebatas bicara semua orang bisa saya rasa.
Apalagi bicara soal teori, teori itu dinamis bisa berkembang kapanpun. Tetapi fakta di lapangan orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan akses hukum itu banyak. Apalagi kalau memang betul-betul negara menggaransi atas jaminan rakyatnya. Ketika meminta didampingi oleh advokat itu betul-betul dibiayai oleh negara. Sebetulnya jaksa dan pengacara itu sama. Jaksa itu pengacara negara, dia digaransi oleh negara kan gajinya. Tetapi advokat swasta atau advokat mandiri ya dia harus memikirkan dirinya sendiri. Maka jarang sekali kemudian fresh graduate yang kemudian meminati ingin menjadi advokat. Artinya ini kesempatan kesempatan besar buat kita semua yang masih muda kalau betul-betul ingin menjadi seorang advokat, kita menata karir dari sejak muda supaya nanti ke depan ketika umur kita sudah lanjut usia gitu ya, setidaknya kita sudah struggle dengan banyaknya pengalaman gitu loh, sudah keren. Jadi jangan, nggak ada kata terlambat lah. Kemudian masyarakat marginal ini ya. Nah, masyarakat marginal di sini mereka yang tidak pernah didengarkan haknya. Definisi dan realitasnya jelas. Nah, mereka yang terpinggirkan dari akses ya, terhadap keadilan, termasuk kaum miskin kota, kan banyak ya, di pasar-pasar. Kaum miskin kota itu di pinggir jalan berserakan, buruh harian lepas, kemudian perempuan korban kekerasan seksual dan lain-lain, anak jalanan, penyandang disabilitas dan lain-lain itu kan artinya perlu dipertimbangkan dengan baik oleh negara. Tetapi faktanya yang namanya rakyat dibutuhkan hanya saat pada pemilu saja mereka baik-baik di depan layar kaca. Pada fakta nyatanya negara dan sistem dan seluruh sistemnya itu ya hanya pencitraan saja, tidak betul-betul memperjuangkan dan memelihara rakyatnya dengan baik. Orang kelaparan itu amanah konstitusi. Jangan sampai kelaparan itu amanat konstitusi, tetapi faktanya masih banyak orang-orang yang kelaparan. Apalagi keadilan. Orang lapar juga masih banyak, ya tentu keadilan pun susah didapatkan. Melihara orang lapar aja nggak bisa negara ini, apalagi ngomongkan keadilan, ya sulit, gitu loh. Nah, artinya di sini jelas, gitu. Bicara marginal itu PR kita bersama, tugas kita bersama, bukan hanya tugas advokat. Bicara marginal itu amanat konstitusi, amanat sebuah bangsa, harus kita pikirkan bersama-sama. Bukan hanya kepada golongan kecil atau golongan sekecil golongan saja ya tidak, tapi semuanya gitu loh. Karena kaum marginal atau kalau kita definisikan lebih jauh, ya marginal itu ya termasuk kita-kita ini. Ya. Kenapa kita-kita ini? Artinya, mohon maaf nih, ketika jaksa penuntut umum, itu contoh ya, saya contohkan, ketika jaksa penuntut umum ini menuntut terdakwa atas pidana korupsi ya, atas pidana khusus korupsinya, contoh tuntutannya sekian tahun dan dikabulkan oleh hakim. Dan kemudian si uang yang dikorupsi atau BB-nya itu dikembalikan oleh negara. Pertanyaan sederhananya begini, uang tersebut dikemanakan? Nah, ini stimulus ya, ini stimulus untuk bareng-bareng kita jadi bahan diskusi. Mungkin pernah nggak kita mendengar rilis berita atau berita acara Kemenko merilis ini ya, merilis berita tentang tentang itu nominal pengembalian nominal dana korupsi. Nah, di dalam pasal kunci ini sesuai daripada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Nah, berhak atas jaminan ini pertanyaan saya lagi-lagi ini menjadi sebuah oral wacana yang tidak diaplikasikan sesungguhnya oleh negara. Jadi begini, bagaimana kemudian rakyat mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya atau jaminan yang sesungguhnya, sedangkan ketika masyarakat kecil datang ke kantor polisi, polisinya lege gitu loh. Gaya, petantang petenteng. Mindset-mindset seperti inilah yang kemudian menjauhkan akses hukum atau akses keadilan terhadap masyarakat. Karena ketika kita berseragam, kita petantang petenteng, biar apa gitu loh. Harusnya malu. Kita ini adalah petugas, petugas rakyat, pelayan masyarakat. Harusnya kan kalau kita orang-orang berpikiran yang betul-betul bersih terhadap konstitusi, ketika kita mengartikan negara kesatuan Republik Indonesia adalah kembali, pabriknya adalah rakyat, maka harus dikembalikan kepada rakyat seutuhnya. Jangan petantang petenteng. Begitu loh. Nah, tapi kemudian pertanyaan yang besar atau pertanyaan yang terjadi kan jelas, apakah mereka mendapatkan perlakuan yang sama? Nah itu silakan teman-teman jawab dan pikirkan sendiri, karena saya pribadi pun tidak
tidak pasti untuk menjawab itu ya, karena semua orang punya asumsi yang berbeda-beda. Kemudian tanggung jawab moral dan konstitusi advokat, ini ya, konstitusional. Di dalam hukum positif jelas pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 9 Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara kliennya tanpa tekanan dari pihak manapun, dan itu kan disesuaikan dengan bagaimana narasi komunikasi itu dibangun. Apabila kemudian bukan hanya LBH, mohon maaf, yang memberikan jasa cuma-cuma, uh, tetapi kantor hukum juga berhak bisa gitu loh memberikan jasa cuma-cuma. Kan sekurang-kurangnya dalam 1 tahun itu sekali untuk melakukan pro bono action. Tapi ya, alhamdulillah kami dari ruas hukum, karena waktu itu kita masih belum ini ya, karena kurang tenaga, kurang SDM, kita sering terkendala di media sosial, belum belum bisa masif di media sosial, karena yang turun di lapangan ya 1 2 orang, kadang bareng-bareng jadi repot. Ya alhamdulillah kita pun sebagai kantor hukum ya bukan bukan cuma LPH, artinya ketika ada yang layak atau pantas untuk kita bantu, baik itu secara moral maupun materi, kita lakukan tanpa ada pungutan biaya apapun. Nah artinya kalau betul-betul banyak menerapkan sistem ini, para advokat menerapkan sistem ini, baik itu advokat muda ataupun yang sudah senior, insya Allah gitu loh. Insya Allah. Jadi banyak sekali hal-hal baik yang kemudian menjadi anugerah seperti hujan gitu loh. Rahmat rahmat Tuhan yang turun bagai hujan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ketika negara acuh, ya harusnya kita advokat ya, yang sadar hukum atau siapapun selain advokat, mahasiswa terutama ya. Ketika mahasiswa itu paham hukum, artinya mahasiswa bisa mendampingi dengan status paralegalnya, bisa. Nah itu kan kemudian menciptakan kesadaran massal. Kemudian susah untuk kita lakukan. Karena ya tantangannya banyak sekali. Nah, dari kebebasan itu bukan untuk memilih perkara yang menguntungkan atau merugikan ya, kayak kita sebagai advokat kan ya namanya orang, mohon maaf ya, kita idaharkan ya orang jualan jasa itu jangan hanya bicara soal untung dan rugi saja, tetapi ya betul-betul melakukan amanah konstitusi tersebut. Mohon maaf, dilakukan pertolongan secara cuma-cuma ya harus dilakukan. Walaupun itu memang sebetulnya kan menjadi dilema tersendiri, kadang kita yang apalagi tantangan buat advokat muda ya. Aduh, keuangan kita nih lagi terbatas atau gimana, itu kan menjadi problem ya, problem problem tersendiri untuk bagaimana kemudian stabilitas keadilan itu betul-betul ada. Nah, jadi yang merasa susah dalam menegakkan keadilan itu bukan hanya masyarakat muda juga ya. Kami para advokat juga ketika ingin membantu sesama kemudian menegakkan keadilan, balik lagi ke kitanya gitu. Karena proses hukum itu kan panjang, butuh operasional, butuh ini, butuh itu. Kalau kami juga sedang dalam keadaan keuangan yang terbatas, itu ya harus patungan, harus ini, harus itu. Artinya kan di sini kita juga kesusahan untuk menegakkan keadilan itu. Bahwa betul keadilan itu harus diperjuangkan, tidak ada keadilan yang datang begitu saja, tidak ada. Artinya sudah sangat bukan keadilan. Nah, kemudian kita lanjut ya ke slide berikutnya. Sejarah para pembela jalan sunyi. Nah, ini terkait masalah sejarah pembela jalan sunyi ini sangat menarik. Ya, contoh di sini ada Bapak Aden Buyung Nasution ya. Nah, ini beliau mendirikan LBH. Beliau bisa melakukan hal ini karena selain karena memang beliau itu seorang fighter, beliau juga telah mapan secara finansial gitu loh. Baik, berikut dengan mapan relasi. Artinya beliau ini sudah sangat keren gitu loh. Mudah-mudahan kan kita yang muda ini kecipratan berkahnya dari berkah kebaikan. Kita juga muda-muda ini bisa bisa sama seperti beliau gitu loh. Tanpa andil negara gitu, aksi nyata untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, ini ada Ibu Maria Ulfa, advokat perempuan ya, pelopor hak perempuan. Kemudian ini Yap Tiamhi itu menolak tunduk pada keadilan. Beliau itu advokat ini ya apa, berdarah Tiongkok. Bahkan di dalam karya-karyanya, dalam buku-bukunya itu disebut bahwa beliau adalah pengacara sebotol kecap. Ya. Yang paling saya ingat
itu jika kamu membutuhkan kemenangan, jangan cari saya sebagai advokatnya. Tetapi jika kamu membutuhkan kebenaran, cari saya sebagai advokatnya. Untuk kita bertarung bersama-sama membuktikan bahwa keadilan itu tidak mudah didapatkan, tetapi bisa dirasakan. Nah, kemudian ada almarhum ya, Munir Said Talib. Nah, ini beliau seorang aktivis, aktivis PAM salah satunya ya. Nah, beliau di sekitarnya, bahkan ya beliau sampai meninggalnya itu kan menjadi kontroversi dan mohon maaf di dalam materi ini tidak saya bahas secara ini ya, saya tidak mau bahas secara lebih dalam, lebih jauh terkait masalah sejarah harus di sini itu adalah contohnya tidak banyak atau hanya sedikit advokat yang betul-betul atau bukan cuma advokat ya tidak banyak pemuda atau orang yang paham hukum atau orang yang mengerti hukum kemudian contoh melaporkan kabisnya mengawal masyarakat untuk kemudian mengadakan transparansi dana desa contohnya itu saja kalau ada transparansi hak dan sebagainya kan tersalurkan dengan baik semacam BLT itu kan banyak ya. Nah, itu artinya orang yang kemudian paham hukum ini bukan advokat saja ya. Nah, di sini jalan sunyi di sini, jalan sunyi yang kemudian melawan arus itu bukan hanya advokat, tetapi siapapun yang sadar akan hukum. Nah, tidak sedikit yang kemudian berani mendobrak sistem seperti itu atau melawan arus untuk melawan sistem pemerintahan. Karena apa? Ya, resikonya ya dikucilkan, dianggap melawan konstitusi, dia banyak. Kemudian belum lagi masyarakat-masyarakat yang terhegemoni oleh sistem sistem yang ada kan dengan menyebarnya fitnah-fitnah bahwa orang tersebut ketika melakukan perlawanan terhadap sistem negara dianggapnya kan ya itu aksi bayaran itu karena dia punya kepentingan dan dogma-dogma seperti itu kan gitu loh. Bukan nggak maju-maju memang nggak pernah maju ya karena ya itu dia menjadi aplikasi bagi rakyatnya artinya untuk menempuh jalur sadar hukum ini sangat sulit gitu loh sangat sulit karena tidak dicontohkan oleh negara bahwa kita harus saling gotong royong. Itu hanya diktat saja, hanya rumus gotong royong inilah. Ya, itu negara hanya bisa seperti itu. Kemudian mengapa harus membela kaum marginal? Ya, ya sudah jelas ya. Karena kita, nah kita di sini ya, kita di sini itu bukan hanya advokat, tetapi kita di sini tuh teman-teman kita semua orang-orang yang kemudian paham akan keadaan hukum, fenomena saat ini gitu loh. Nah, mereka mau mengeluh ke siapa? Sudah jelas di awal pembahasan tadi kan bahwa untuk menempuh keadilan itu harus diperjuangkan. Nah, diperjuangkannya bagaimana ya? Ya itu suka tidak suka, lagi-lagi kan mau tidak mau harus. Nah, sepanjang perjalanan ini yang saya alami gitu. Kalau nggak dari advokatnya yang pada patungan, kadang ada sponsor itu, ada orang baik yang kemudian mengawal kasus itu. Stok ini saya nggak bisa nolong secara tenaga, tapi ini tolong dikawal kasus ini. Ini kita saya yang mendanai kan. Kebanyakan ada yang seperti itu. Itu kan keren. Pertanyaannya, kenapa tidak negara yang melakukan hal itu gitu loh? Banyaklah sistem keadilan apa ketidakadilan yang terjadi. Bahkan televisi kabar buruk setiap hari gitu. Negara Indonesia ini selalu kita rakyat Indonesia selalu diberikan berita-berita buruk setiap harinya oleh negara. Entah itu oknum A, oknum B, oknum C, semuanya oknum. Repot. Nah, di sini terkait bagaimana komitmen advokatnya, bukan sekedar wacana, tetapi sebuah gerakan. Artinya saya pribadi kenapa kemudian melakukan perlawanan arus tersebut karena saya pribadi ya dulu semasa kuliah besar di organisasi, saya mendapatkan pengetahuan di organisasi. Artinya dalam proses pembentukan diri saya ini banyak keterlibatan orang-orang, banyak keterlibatan baik itu dari kakak tingkat, dari adik tingkat, dari senior, bahkan orang-orang tua yang orang tua ya senior yang sudah sepuh gitu artinya kita anggap sebagai orang tua. Dari keterlibatan banyak orang yang membentuk sebuah diri ini artinya kan
saya pribadi pun ingin bermanfaat untuk lingkungan di sekitar. Artinya lakukan perlawanan atau contoh kecilnya ngelawan gitu loh. Ngelawan untuk melaporkan desa, dari desa dulu kan, desa, camat, kemudian ke kabupaten. Nah, kalau kita sama-sama masyarakat berpendidikan atau orang yang dekat dengan akses pendidikan, itu balik ke desanya masing-masing dengan pengabdian yang seutuhnya, insya Allah gitu loh. Tidak ada lagi istilah-istilah marginalia seperti itu. Ya, contoh sederhananya begitu. Di dalam undang-undang Indonesia ke depan, pintu gerbang kemerdekaan. Hey, Bung, kita yang masih di ambang pintunya saja, belum masuk atau belum menikmati indahnya kemerdekaan itu seperti apa. Semua lembaga, semua institusi di negara kita ini semuanya dikorupsi semua. Ladang korupsi. Bagaimana kemudian keadilan itu bisa merata? Orang kelaparan masih banyak, jangan berharap keadilan itu ada. Susah. Karena negara tidak ambil peran penting dalam wacana lagi, wacana lagi. Jadi kan ketika kita bicara soal penegakan hukum, ya elektabilitas kita kembali lagi kepada fakta realitas, fakta lapangan. Kita bergerak kadang itu ada keterbatasan finansial. Nah, di situ kan kita kadang kita yang patungan, kadang ya lagi-lagi seperti itu. Harusnya kan itu negara gitu loh. Tapi bagi LBH yang sudah terakreditasi, ada negara itu ada satu kasus sekian rupiah, ada itu ada. Tetapi pada faktanya kan tidak sedikit advokat itu ya, bukan saya membela ini, bukan saya membela diri atau membela organisasi atau membela profesi advokat, tidak. Tetapi memang senyatanya advokat itu ya itu rata-rata ya. Ya, makanya fakta di masyarakat karena kebanyakan oknum, ya itu kalau nggak ada duit nggak jalan kan gitu. Rata-rata resiko di sini ya, resiko pembelaan kaum marginal. Yang ini membela yang lama itu seringkali kita ya seringkali dianggap bahwasanya kita melawan penguasa, berhadapan dengan institusi negara, diintimidasi, diskriminasi dan dikucilkan. Ya itu ya memang sudah sepatutnya. Bagi orang-orang yang memilih jalan sunyi itu tantangannya besar, apalagi seorang advokat yang memang honorariumnya tidak tidak didapatkan atau tidak. Kalau kita bisa ngolah dengan baik, memanage dengan baik, kan artinya pendapatan akan terus ada. Itu tergantung bagaimana kemudian seorang advokat itu tegas pada pendirian prinsip hidupnya. Namun justru di sana sering ya di sanalah kemuliaan profesi itu diuji. Nah, kemuliaan profesi di sini diuji itu bagaimana? Kembali kepada konsep ya, kembali pada konsep awalnya bahwa pengacara atau advokat itu adalah office. Ya, profesi yang mulia ini artinya kan bagaimana kemudian kita mengedepankan hati nurani gitu loh, melihat ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Jangan jauh-jauh lah kita mikirin negara yang sifatnya nasional. Lihat orang-orang di sekitar kita saja. Kadang ada masyarakat pengen cerai juga nggak punya duit kan ngurusnya di sini kan di pengadilannya. Ada yang punya duit tapi ditipu oleh lebihnya, dikorupsi lagi. Itu sangat menjadi budaya bahkan di hal-hal seperti itu dikorupsi gitu. Dan korupsi itu berlomba-lomba. Mungkin kita juga korupsi kalau ada kesempatan. Kita teriak-teriak no korupsi mungkin karena belum ada kesempatan untuk melakukan itu. Jadi setidaknya setidaknya kita harus betul-betul memperjuangkan hak dan atau menjalankan amanat konstitusi itu supaya keadilan sosial itu benar-benar nyata atau benar-benar ada. Tetapi tetap berdiri ketika semua orang memilih diam. Ya, ketika di desa kita kemudian terjadi ada yang pernah pernah mungkin kawan-kawan melihat di desa di sekitarnya masing-masing itu orang rumahnya layak, anaknya ada berpendapatan tapi dapat BLT gitu kan. Itu kan sebuah ketimpangan, sebuah ketidakadilan. Tetapi kita yang tahu hanya diam. Ya, setidaknya adukan, laporkan gitu. Permasalahkan, tuntut haknya. Masih banyak yang layak menerima itu. Ya, kadang kita sebagai mahasiswa hukum, kita sebagai orang yang dekat dengan akses hukum pun diam. Apalagi masyarakat yang jauh dari akses hukum atau ya
mahasiswa yang lainnya ya acuh saja lah, tidak berpengaruh kepada hidup kita. Kita satu sama lain saling bodoh amat ya. Jangan harap bicara keadilan itu tidak ada di Indonesia. Tidak akan pernah ada. Apalagi kalau bicaranya marginal ini kan luas ya. Apalagi bicara kaum miskin kota. Bagaimana kemudian laut dipagari, dikapling. Ya, bagaimana kemudian nasib nelayan lokal gitu. Bagaimana kemudian sekarang hari ini Halmahera, Raja Ampat lagi dikeruk. Ini kan lucu gitu. Besar manfaatnya, juga besar madorotnya. Tergantung bagaimana kemudian kita menimbang, kita memperkirakan itu semua kemanfaatannya. Kemudian di sini ya, advokat sebagai tunas perubahan. Kalau menurut saya buatkan subjudul ini, advokat sebagai tunas perubahan. Artinya mari kita renungkan. Mari kita renungkan apakah kita akan menjadi advokat yang hanya bicara pasal tanpa makna, tengah kegelapan. Setidaknya gitu loh. Ketika kita tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain, untuk lingkungan, atau untuk negara ya yang itu sangat besar. Setidaknya kita bersuara untuk memperjuangkan hak kita, bersuara untuk memperjuangkan hak-hak orang di sekitar kita. Kesadaran hukum itu penting. Kalau kita ngerasa paham hukum, ya ayo kita bantu kawan-kawan di sekitar kita yang kemudian kurang paham terkait masalah hukum. Kita edukasi bareng-bareng, kita diskusi. Setidaknya kecil untuk mereka bangkit dari keterpurukan gitu. Nah, kemudian menjadi advokat yang hebat itu baik. Tapi menjadi advokat yang berpihak pada rakyat jauh lebih mulia. Dan itu saya rasa beberapa tokoh banyak yang sepakat dengan statement itu. Menjadi advokat itu tidak hanya berorientasi kepada finansial saja, tetapi kepada kemuliaan prinsip hidup. Nah, di sini kan kenapa harus seperti itu? Kalau secara komunal, harusnya atau lebih baiknya kita itu kemudian sudah mapan terlebih dahulu secara finansial. Karena ketika kita sudah mapan secara finansial, kita nolong dengan cuma-cuma atau melakukan pengkawalan hukum secara cuma-cuma itu ya dengan sukarela itu enak sekali karena tidak ada hambatan, tidak memikirkan dapur kita gitu loh, tidak. Artinya sudah aman, dapur sudah pasti ngebul, kewajiban bulanan sudah terpenuhi, ya, artinya kan itu enak, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Orang sudah tidak kelaparan kan artinya bisa melakukan banyak hal baik di sekitarnya. Kemudian di dalam penutupan ini jalan ini masih sangat panjang. Ya, perjuangan ini bukan milik satu orang, ini adalah tugas kolektif, kemudian dari hati yang belum padam oleh kenyamanan. Nah, lagi-lagi saya tekankan di sini bahwasannya tugas untuk marginalia itu bukan hanya tugas advokat saja terkait pengabdiannya, tetapi bagi seluruh elemen, seluruh lapisan masyarakat, ya kita bareng-bareng. Bareng-bareng sadar diri, sadar fungsi, dan sadar posisi untuk kemudian saling mengingatkan, saling bantu membahu. Karena negara akan tetap diam saja. Sekeras apapun kita berteriak, negara akan terus dengan keangkuhannya. Memang nyatanya seperti itu kok. Mungkin hari ini belum terasa, beberapa tahun yang akan datang ketika merasakan sendiri bagaimana kemudian para pencari keadilan itu harus dibenturkan dengan biaya gitu loh. Ya mungkin sekarang belum terasa hal itu karena ruang teori itu berbeda dengan realitas gitu loh. Teori bisa bicara apa saja, bisa ngomong kemana saja, tetapi fakta nyatanya para pencari keadilan lagi-lagi sering kali dibenturkan oleh yang namanya biaya. Dan negara tidak pernah bisa andil dalam hal ini. Tak ada dari LBH, iya LBH. Pertanyaannya kan coba turun langsung di lapangan, itu hanya yang ditolong hanya satu dua saja. Sedangkan kalau secara jamak keseluruhan, rakyat kita banyak yang berperkara dengan hukum, yang berkaitan dengan hukum, dan butuh kepastian hukum. Coba ya tambah nganggur lah kita sebagai mahasiswa main ke Polres atau ke kantor-kantor polisi ya, ke Polres atau ke Polsek atau ke Polda lah dengan surat tugas dari dekanat bahwa kita pengen kunjungan ke baik itu di kepolisian itu bisa silakan aja diskusi dengan mereka, awal diskusi dengan bagaimana kemudian fenomena-fenomena hukum atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu mengerikan
Hukum di kita ini sangat mengerikan. Ya silakan aja, itu boleh kok, boleh boleh dicek, teman-teman boleh boleh tangkap kemanapun ya. Karena di dalam oral wacananya negeri ini negeri demokrasi kan, yang kemudian bebas mengekspresikan apapun, tetapi tidak intimidasi hal-hal yang sifatnya kemudian menjadi kepentingan umum. Ya, kita adalah suara mereka untuk yang tak bersuara. Itu harus kita wakilkan dalam isi kepala kita. Dan kita adalah perlawanan di tengah kelumpuhan. Kita adalah saksi zaman bahwa hukum bisa adil. Jika nurani masih hidup, tidak ada para pembelanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian menghidupkan terus api dalam dada. Nurani terus dipelihara. Mengikis ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di sekitar kita. Nggak, nggak perlu jauh-jauh dulu lah, orang-orang di sekitar kita dulu. Kemudian dalam hal ini, di hadapan hukum, kita adil. Gitu. Diam adalah pengkhianatan dan membela adalah ibadah. Itu bagi saya. Gitu. Mungkin sekian dari saya untuk sebagai prolog ya, prolog untuk kita mulai diskusi. Selebihnya kita silakan moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan yang sangat informatif dan menggugah semangat kita semua gitu dalam memahami pentingnya bantuan hukum struktural bagi masyarakat marginal gitu. Baik, selanjutnya teman-teman semua kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya atau diskusi interaktif bagi kita semua ya untuk menggali lebih dalam, menyampaikan pertanyaan atau berbagi pandangan terkait materi yang telah disampaikan gitu. Oke, saya akan membuka sesi pertanyaan. Untuk yang mau bertanya, mohon menyebutkan nama dan asal instansi, lalu ajukan pertanyaan secara singkat dan jelas kepada narasumber. Oke, langsung aja. Boleh. Sebelumnya yang di kolom chat ya Bapak, izin saya untuk membacakannya. Dari Muhammad Rifa, boleh open mic. Oke, saya bacain aja ya. Izin bertanya, Pak, dalam konteks sistem hukum yang sering kali biasa terhadap kelas sosial, bagaimana peran advokat dalam mendorong perubahan untuk menjamin akses keadilan bagi kelompok marginal? Kemudian, apa perbedaan antara bantuan hukum struktural dan bantuan hukum konvensional, serta berapa efektif pendekatan struktural dalam membela hak-hak masyarakat marginal? Terus yang kedua, bagaimana cara menjaga netralitas dan integritas profesi sambil tetap berpihak secara konsisten dalam objektif hukum? Itu Bapak pertanyaan yang pertama dari Saudara Muhammad Rifat. Ya, terima kasih, langsung saya jawab aja biar dialog, biar enak. Iya, boleh Bapak. Ini pertanyaan yang sangat keren. Ini justru pertanyaan ini juga menggugah saya sendiri. Menggugah untuk terus bagaimana bisa konsisten. Artinya begini, kita bicaranya kan bicara prinsip ya bro ya. Mohon maaf nih, artinya seefektif apa dan konvensional. Sebetulnya sama saja. Nah, di sini kan tergantung bagaimana kemudian kita melakukan itu semua. Nah, di dalam prinsip hidup, ya, seorang advokat, bagaimana kita bisa konsisten sembari kita terus melakukan pengawalan terhadap kaum marginal. Intinya balik kepada prinsip hidup atau gaya hidup kita. Kalau kita sudah artinya cukup ya dalam finansial, insya Allah komitmen dan konsisten terus mengembalikan keadaan keberkeadaan semula atau restoratif justice lingkungan gitu. Artinya masyarakat marginal ini seolah menjadi barang dagangan yang paling enak untuk bahan kampanye partai politik, untuk bahan kampanye pemerintahan, untuk bahan kampanye institusi, untuk tema-tema seminar, untuk ya model seperti ini kan kayak diskusi webinar begini ini saya rasa itu selalu sering sekali gitu loh kaum akademis yang kemudian melacurkan atas nama marginalia untuk menjadi topik yang paling hangat gitu loh. Nah, ini kan ya, bagaimana efektif dan tidaknya itu ya,
Ya itu ya, kalau konvensional kita kembali kepada kantor hukum yang kemudian ada istilahnya kas ya, kas kantor. Kita contoh di kantor kita di ruas hukum, kita ini kan ketika ada klien berperkara ke kita, ada pembayaran, kemudian kita bagi pembayaran, ada sekian persen yang memang betul-betul masuk ke kas yang tidak bisa digugat oleh kita, entah itu untuk kebutuhan kantor atau entah itu. Nah, bedanya kalau kita pakai pro bono action dari kas kantor kita itu kita lebih maksimal dan all out untuk melakukan pengawalan hukum lebih ekstra karena ada pembiayaan secara langsung dari kita sendiri gitu loh. Beda dengan kayak ya itu lembaga bantuan hukum masyarakat yang meminta bantuan tersebut kurang mendapatkan jaminan kepastian hukum itu sendiri. Karena kan udahlah Bu jangan banyak bicara kan syukur-syukur saya tolong juga rata-rata angkuh juga kok di lapangan gitu. Rata-rata angkuh sehingga kemudian ya suka tidak suka lagi-lagi ya masyarakat yang kemudian meminta bantuan itu merana harusnya negara di sini ambil alih gitu supaya yang betul-betul meminta bantuan itu dimudahkan apalagi kemudian dibuatkan ini apa namanya narasi khusus untuk pembelaan atau pendampingan hukum seperti edukasi itu dipertajam di setiap desa gitu loh biar masyarakat kalau pengen ngadu itu gampang jadi tidak lagi ada stigma pengen ngadu atau pengen membuat aduan masyarakat misalnya ke kepolisian kembali itu nggak ada rasa takut lagi nggak ada rasa canggung lagi jadi kembali lagi kepada kitanya sebagai eksekutor sebagai orang hukum di situ atau sebagai ketika teman-teman itu seragam jangan sombong ketika turun ke masyarakat buatlah pendekatan yang nyaman edukatif dan progresif betul dirasakan dengan nyaman sistem hukum gitu. Keadilan itu harus berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan kekuatan dan senjata. Hukum yang didasari oleh kekuatan dan kekuasaan senjata adalah penindasan, bukan kesejahteraan. Hukum itu harus sesuai bagaimana kemudian penerapan di lapangan, bukan sebatas menjadi kerangka teori berpikir terus. Ya, apakah kemudian skripsi kita betul-betul itu adalah praktek nyata di lingkungan kita? Dalam konvensionalnya KKN di kampus itu kan 1 bulan. Nah, pertanyaannya 1 bulan itu kalau untuk bicara pengabdian cukup atau tidak? Ketika kita menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Nah, 1 bulan itu mau ngabdiin apa gitu loh, sederhananya. Jadi itu mukodima aja belum gitu loh, prolog aja belum sampai. Nah, itu prinsipnya. Kita kembali kepada prinsip kita gitu loh. Dari pertanyaan awal itu. Silakan kalau nggak puas, silakan dipertanyakan karena saya pun ada sedikit lupa dari pertanyaannya. Bagi yang bertanya tadi itu silakan. Boleh Kak Muhammad Rifa untuk on mic langsung bertanya kepada narasumber. Bukan bertanya, kita ngobrol aja. Iya. Sharing. Apakah ada Kak Muhammad Rifa? Sepertinya tidak ada, Bapak. Kita next aja ke yang mau Ya, bertanya silakan. selanjutnya, nggak Bapak. Oke, selanjutnya kepada yang mengangkat tangan, Kakak Triansa Kusuma, dipersilakan untuk open mic-nya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin Pak, saya on cam karena memang nggak berada di tempat yang nyaman. Tadi Pak, saya mendengar Bapak berulang kali mengatakan elemen D, elemen D. Jelas saya juga circle lah sama kawan-kawan elemen D dan saya dari mahasiswa Unila Hukum di Bandar Lampung. Saya circle sama kawan-kawan elemen D dan sedikit terbuka lah untuk pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Namun hanya tadi Bapak mengatakan bahwasanya apa harusnya ada kesamaan ataupun satu derajat lah sesama penegak hukum yang mana saya garis bawahi ini di ranah hakim, jaksa dan advokat. Namun Pak, mengapa negara kita ini itu memberikan fasilitas ataupun gaji ataupun
dan jaksa saja, namun tidak kepada advokat. Sedangkan Bapak tadi membicarakan bahwasanya advokat ini itu seperti dituntut untuk mandiri. Jadi secara finansial, secara gaji gitu kan, nggak ada gaji pokok, nggak ada apa uh, pemberian lah untuk advokat dari negara. Nah, dari yang saya baca gitu kan, analisis saya kenapa seperti itu, sekiranya anggapin sekiranya Ya, psikologis negara itu sendiri mengadakan itu seperti halnya negara ini hanya menuntut warga negaranya. Dan yang harus kita ketahui juga, sebagaimana Adegium Vox Populis Dei, itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana seorang kacung itu malah memenjarakan Tuhannya sendiri di dalam negaranya, begitu Pak. Dan pertanyaan selanjutnya, advokat cara kita melihat advokat itu secara marginal tadi Pak, untuk terjun langsung. Karena saya pernah mendapatkan kasus, advokat ini sendiri itu pernah minta di kampung saya itu ada kayak sengketa lahan, itu malah minta apa namanya sebuah uang gitu Pak untuk melaksanakannya. Nah, maksud saya itu adalah bagaimana kita menanggapinya, apakah kita ini cara lain apa gimana, dan itu petegasan daripada organisasi advokat ini gimana Pak? Dua itu doang Pak pertanyaan saya. oke, siap. Terima kasih. Ah, kita jadi kita jawab dengan ini aja ya, dengan secara bareng-bareng bersamaan, secara teratur ya. Nah, itu pertanyaan sangat bagus. Kemudian dari poin akhir dulu, bagaimana kemudian ketika menghadapi advokat yang kemudian meminta atau berupa nominal ya Pak, ya kan ya, seperti itu ya. Iya Pak, bisa dikatakan seperti itu Pak. Nah, jadi kan itu kita sebagai, mohon maaf ya, kalau kita memang sudah melakukan para legal ya kita saja yang mendampingi, walaupun non litigasi, walaupun harus diselesaikan di non litigasi, tidak harus litigasi. Tidak semua pengacara pun harus ada nominal dulu, Kang. Nah, di situ ya, artinya kan kita kita juga bisa menghubungi beberapa dengan masyarakat. Seperti halnya misal ini misal ya saya contohkan, misalkan LBH Ansor atau LBH NU atau LBH Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lainnya lah. Nah, itu kan kemudian mereka ada sistem ini ya, ada betul-betul menerapkan sistem pengabdian kepada masyarakatnya itu sendiri. Jadi kalau kenapa advokat tidak digaji oleh negara ya karena status advokat itu ya pada awal pembentukannya sebagai pembela secara independen murni, sehingga ya jelas di situ advokat dituntut untuk mandiri dan tidak mendapatkan hak dari negara kecuali tadi LBH-nya sudah terakreditasi kemudian menyelesaikan beberapa kasus dan itu mendapatkan apresiasi dari negara per kasusnya seperti itu kan. Nah, adapun bagaimana kemudian kita melihat advokat yang komitmen terhadap pengawalan masyarakat marginal ya balik lagi Kang, mohon maaf kita juga ini kan masih sangat ya saya masih junior, masih belum bisa melakukan banyak hal, tetapi kita belajar. Saya pun secara pribadi belajar ketika dipertemukan dengan senior-senior, artinya mengarsir ada beberapa senior yang kemudian acuh terhadap terhadap masalah lingkungan di sekitarnya. Ada yang benar-benar senior yang finansialnya sudah kuat, kemudian betul pengabdian di masyarakatnya kuat juga. Seperti pro bono action-nya itu betul-betul dibiayai dari kantong pribadi. Juga ada beberapa pengacara juga beberapa senior ini kita tidak perlu menyebut oknum karena memang terjadi seperti itu. Kenapa kemudian masyarakat masyarakat sering menyebut seperti itu ya advokat bergerak kalau ada duit saja atau mata duitan karena banyak oknum karena balik lagi ketegasan OA di sini itu kan kalau mohon maaf saya pribadi dari Pradi yang di bawah kepemimpinan Oto Hasibuan. Artinya itu kan kalau dalam organisasi OA kita sendiri menegakkan prinsip single bar supaya penegakan kode etik itu tidak berpindah-pindah ketika ada advokat atau oknum advokat yang melakukan pelanggaran. Nah, tetapi pada saat ini jadi multibar sistemnya. Itu banyak sekali ketika advokat advokat A kemudian melakukan pelanggaran kode etik, ketika disanksi oleh organisasinya, kemudian bukan malah
bukan malah merenungi atau menerapkan memperbaiki kesalahannya, tidak, ke OA kemudian melakukan kembali kesalahannya itu, Kang. Sehingga itulah yang kemudian menjadi sulit untuk menegurnya. Nah, sidang kode etik itu kan dikembalikan lagi kepada organisasi advokat. Nah, tetapi tidak sedikit juga advokatnya yang kemudian nakal, ditegur dari Dewan Kehormatan Kode Etik OAA, justru malah dia pindah ke organisasi advokat B, dan seterusnya. Sehingga sulit untuk menerapkan bagaimana sanksi terhadap advokat dilakukan. Nah, sementara itu dulu sih, Kang. Baik, bagaimana Kak Triansah? Sudah cukup? Izin menanggapi sebentar aja, boleh, Mangga. moderator? Ya, ini kan tadi poin yang pertama dulu Pak ya. Mungkin yang kedua saya sudah sedikit paham. Yang pertama itu kata yang Bapak, kenapa advokat tidak diketahui takut adanya intervensi ya, ataupun memang berarti secara kesimpulan sedikit, hakim dan jaksa itu ada intervensi daripada negara. Tapi yang saya maksud ini adalah uh, untuk menjaga stabilitas daripada kesetaraan penegak hukum itu sendiri gitu. Jadi secara tidak langsung negara ini memang bertujuan dibentuknya penegak hukum itu hanya untuk menuntut tanpa adanya keterlibatan negara untuk membela begitu. Apakah kira-kira seperti itu, Kang, untuk kesimpulan? Oke, saya jawab lagi ya dengan artinya terkait masalah apakah kemudian ada intervensi negara lebih lanjut terkait masalah jaksa dan hakim, itu sangat menarik. Dan itu nanti, mohon maaf ya, ada beberapa hal yang kemudian saya pribadi pun pengen difilter kalau kita diskusi tidak langsung gitu lah, diskusi online ini ya. Kecuali kita diskusinya diskusi terbuka. Karena fakta realitasnya ada beberapa hal yang kemudian harus disensor dalam hal ini. Lindungi reng-rengannya. Lagi-lagi kemudian negara tidak peduli dengan bagaimana masyarakat yang kemudian terlibat atau terjerat dalam hukum itu, hak-haknya kan sering terzolimi, sering rampas. Contoh kecil, ini Kang ya. Contoh, saya contohkan logika. Kita logika hukum saja, logika sederhana. Contoh ketika kasus yang viral saja kemarin, contoh terkait masalah Vina. Vina Garut tuh, Vina Garut mah itu ya yang gini, tangkap yang kemudian dari oknum tersebut ditindas, digebuki dan lain-lain. Hanya begini, kita penuntut umum dan salah. Kemudian pertanyaan, negara ketika sudah melakukan kesalahan dalam penangkapan itu mengganti rugi berupa apa kepada korban salah tangkap itu? Itu sederhana. Pertanyaannya adalah mereka dilindungi oleh negara tidak, kan? Baik itu dari kepolisiannya ataupun kejaksaannya ataupun hakimnya. Dia mengeluarkan anggaran dia sendiri pribadi, tidak dari negara. Dan itu ada sebuah perbedaan antara pengacara, hakim, jaksa, dan pihak aparat penegak hukum lainnya. Itu contoh sederhananya, Kang. Apalagi kalau kita bicara soal tadi ya, eksistensi di dalam ruang persidangan gitu, apakah ada intervensi atau tidak, itu baiknya kita diskusi offline lah, karena itu membahas banyak sekali realitas. Ya, itu ada beberapa hal yang memang harus saya filter. Ya, moderator. Baik, selanjutnya Kak Nur Irmandi, boleh langsung open mic aja. Itu pertanyaan ketiga, Kak. Moderator yang telah mempersilakan, luar biasa. Pemateri yang sangat bersemangat ini. Saya senang memperhatikan sedari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini. Tadi memang benang merah yang bisa saya tangkap adalah bahwa ketimpangan antara teori normatif dengan di lapangan ini memang jurang keterpisahannya yang ada di teori dengan yang terjadi di fakta lapangan itu memang jauh, sangat jauh, dan bisa dikatakan hanya sebatas formalitas saja bahwa apa yang seharusnya terjadi itu
memihak kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta berlebih. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kang atau Bapak pemateri yang luar biasa ini, Kang nilai bermasalah dan tidak mampu mencapai kepada tujuan daripada hukum itu sendiri, keadilan, apalagi kaum marginal, jauh saya rasa. Adakah sistem yang lebih baik yang dapat ditawarkan? Begitu. Terima kasih. Keren juga. Langsung aja moderator, mohon maaf ya, saya langsung sambut dari pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir ya, mohon maaf. Jadi ini pertanyaan sekali ya. Artinya di dalam proses negara yang memang carut marut ini, apakah ada tawaran sistem yang lebih baik di antara itu semua? Jadi gini Kang, saya secara pribadi, secara jujur dan tegas ya, tidak bisa menjawab itu secara terperinci ataupun secara teoritis. Mohon maaf, karena memang sangat susah juga. Saya pribadi pun sedang memikirkan dan mencari bagaimana apakah ada cara lain. Macam LBH ini kan sebetulnya LBH yang sudah terakreditasi, itu juga mereka belum maksimal untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Apalagi LBH yang belum terakreditasi. Dan setiap desa itu kan belum ada pembentukan posko-posko bantuan hukum, sehingga sulit untuk bicara soal sistem kalau menurut saya secara pribadi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab secara sistem gitu loh, Kang. Tetapi dalam hal ini, kenapa kemudian bersama itu berkurang? Karena pertama, kita sebagai masyarakatnya sendiri tidak menerapkan di dalam diri sendiri terkait filsafat bangsa negara kita ini. Pancasila hanya menjadi pedoman saja. Pancasila hanya menjadi sebuah kata-kata yang tidak kita lakukan sebagaimana mestinya. Sehingga sulit gitu loh. Kembali lagi, ketika kita bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, katanya, mohon maaf, saya cuma menyinggung satu saja. Saya pribadi pun malu dengan keadaan ini. Kita itu terlalu sombong, terlalu munafik ketika kita bicara keadilan. Orang kelaparan masih banyak terjadi di mana-mana. Sulit. Orang kelaparan juga masih banyak kok, apalagi ngomongkan keadilan susah. Di Indonesia ini nggak akan pernah adil kayaknya. Orang pejabat korupsi aja nggak pernah dieksekusi terus. Sederhana, nggak usah kita. Jadi jangan jadikan HAM untuk melindungi keburukan gitu loh. Lagi-lagi HAM dijadikan alat pelindung daripada kejahatan yang terus berjalan dari tahun. Kalau tadi bagaimana kemudian saya sedikit jawabnya, saya sambungkan ke pertanyaan kedua tadi, pertanyaan yang penanya kedua. Apakah kemudian ada intrik dari jaksa, hakim, kemudian penegak hukum yang lainnya? Contohnya gini lah. Kalau yang requestnya itu adalah mantan presiden, dan institusi dan Mahkamah Agung di otak-atik, bos. Contoh lah gitu loh. Ini contoh pada saat proses kasus si Anida dulu berlangsung, itu banyak sekali kejanggalan. Dan kemudian apakah kemudian ada sistem berikutnya yang harus kita pikirkan bersama-sama? Ya saya pribadi dengan tegas, dengan kerendahan hati ya, saya juga sama lagi mencari apakah ada sistem lain untuk menegakkan keadilan di Indonesia. Karena memang negara pun tidak pernah bisa adil kepada rakyatnya. Kita dituntut untuk bayar ini, bayar itu, bayar pajak. Masyarakat Indonesia itu terlalu baik. Kita mencintai negara kita menyayangi negara kita, tetapi negara tidak pernah peduli kepada kita. Nah, kalau menurut saya sementara itu dulu, Kang. Silakan. Kalau masih ada tanggapan dari penanya terakhir yang ketiga itu, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin menyikapi Pak ya, bahwa Bagaimana? siap-siap. Ini sedikit menyikapi dari penjelasan yang dipaparkan oleh pemateri bahwa betul adanya bahwa memang kekacauan ini sudah masuk ke semua sektor, Pak ya. Artinya, mohon maaf, saya harus berani mengatakan bahwa semuanya ini ujung-ujungnya duit. Artinya, Betul, Pak. kalau berbicara tentang sistem tadi, belum ditemukan sistem yang lebih baik, saya rasa akan terus seperti ini. Sekarang, kalau tadi ada narasi yang dibangun bahwa memang negara belum mampu memberikan
keadilan dan segala macamnya. Sementara dari sisi masyarakat atau individu kita boleh menyampaikan aspirasi dalam bentuk apapun. Salah satunya advokat ini Pak, profesi yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan. Cuman dalam tidak ada niat saya untuk menekan pihak manapun, tapi kenyataan lapangan saya pernah berhadapan dengan beberapa advokat keluar keluar ininya Pak, keluar quote-nya bahwa kami ya maju tak gentar membela yang bayar. Artinya ketika ada klien yang datang, kita nggak peduli dia salah atau benar, ketika dia menggunakan jasa kita, ya kita pasti akan bela. Nah, ini kan menjadi satu hal yang katakan di awal, jika sistem yang ditawarkan belum ditemukan, sampai kapanpun mungkin akan seperti ini. Begitu. Itu saja. Terima kasih, Bapak. Siap, mantap. Jadi terkait masalah tadi ya, masih tak kentar membela siapa yang membayar. Memang ya tidak perlu untuk ditutup-tutupi. Kita harus sama-sama mengakui bahwa kebobrokan yang terjadi di kita itu bukan hanya di lembaga negara saja, tapi saya advokat itu sendiri. Karena begitu Kang, lagi-lagi, kenapa kemudian kode etik tidak bisa ditegakkan atau sulit ditegakkan? Ya itu karena seperti itu, terlalu banyak OA-OA di Indonesia ini, organisasi advokat terlalu banyak untuk menegur para oknum. Contohnya kan gitu. Ada beberapa OA yang tanpa pendidikan, tanpa PKPA, kemudian hanya membayar sekian bisa langsung sumpah. Ada itu. Ada yang kemudian tanpa harus magang 2 tahun. Jadi dari setiap OA itu beda-beda kebijakan internalnya. Sehingga kualitas advokat itu tidak semua sama kan. Berikut dengan kesadaran hukum dan kapasitas keilmuannya, tidak ada yang sama. Sehingga ya marak terjadi di masyarakat. Ya saya juga sering gitu menyaksikan aduan dari masyarakat atau dari rekan-rekan, kan ada dari rekan-rekan LBH, oh saya dipaksa bayar sekian sekian sekian, ya dan lain-lain lah, banyak lah itu fenomena. kita kita pun ya, kalau saya secara pribadi saya tidak melulu untuk bicara soal mengkritisi negara saja, tetapi di dalam organisasi advokat itu sendiri sering saya kritisi bagaimana kemudian penegakan kode etik itu bisa berlangsung. Karena advokat yang memang sembolannya ya, semboyannya itu adalah officium nobile ya, katanya pekerjaan paling mulia, tetapi justru banyak dimasuki oknum-oknum yang kemudian tidak berpegang teguh kepada, ya itu, dari sekian banyaknya OA itu kan masing-masing daripada anggotanya atau anggota organisasinya tidak didisiplinkan dengan baik gitu. Jadi mau sampai kapanpun ya udah yang negaranya begini, negaranya acu tak acu tidak peduli, ditambah dengan kebijakan OA-nya yang beraneka ragam, susah. Udah sangat Indonesia banget, sangat Bhinneka Tunggal Ika sekali ini. Kerepotannya maksudnya sangat bineka sekali ya, karena bagaimana juga susah, udah negaranya lagi repot, negaranya seperti ini, ketambah untuk penegasan atau penegakan proses pelanggar kode etik itu susah karena OA-nya banyak. Beda kalau misalkan lembaga independennya atau para lembaga lembaga organisasi advokatnya itu hanya satu saja, contoh di Indonesia itu hanya satu saja gitu loh. Itu kan menyangsinya kan enak. Jadi kalau dia dicabut caranya, misal selama 1 bulan dia tidak akan pindah kemana-mana, ya udah dia diem gitu loh. Tapi kalau hari ini ketika ada dari OAA misalnya melakukan pelanggaran kode etik, dicabutlah izin beracaranya, misalnya sanksi dalam 3 bulan. Nah dia kebanyakan dia pindah ke OAB. Nah, kalau di OAB melakukan pelanggaran lagi, pindah lagi ke OAC, terus aja begitu. Ya sama aja kayak negara selalu menutup-nutupi ini korupsi kan. Ya, ya juga sama masih belajar, artinya masih sangat mudah untuk saya berproses sebagai advokat di kemudian hari. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkembang dan maju. Semoga kita juga sama-sama bisa terus konsisten di dalam perjuangan kita, di sambil nyari kewajiban untuk dapur. Kita juga ada kewajiban tuntutan konstitusional, ada tuntutan kemanusiaan yang memang harus benar-benar kita lakukan. Nah, mungkin dari saya hanya sebatas itu. Bila banyak sekali kesalahan atau kata-kata yang kurang pantas yang keluar dari
bisa ya sudah saya berikan ke panitia dan moderator ya, apabila ada kawan-kawan dan rekan-rekan kita ingin diskusi secara offline atau ngopi di mana, mangga saya terbuka bareng-bareng lah 24 jam full gedor. Nah, mohon maaf apabila kurang santun. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya yang pertanyaannya belum terjawab karena mengingatkan sesi kita terbatas dan waktu pun mau habis ya teman-teman. Semoga diskusi ini tidak hanya menjadi ruang tukar pikir, tetapi juga menjadi dorong untuk terus terlibat dalam perjuangan menghadirkan keadilan yang lebih merata, gitu, khususnya bagi masyarakat marginal. Mari kita jadikan pengetahuan ini hari ini sebagai pijakan untuk aksi nyata di lingkungan kita. Kita foto bersama dulu, Bapak. Yang bisa on cam, tolong on cam ya, teman-teman semua. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, izin ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bentar. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, siap, sudah. Wah, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Wisnu Bayu Aji SH, atas pemaparan yang sangat mendalam dan inspiratif mengenai tema bantuan hukum, advokat, dan komitmen pembela terhadap masyarakat marginal. Semoga apa yang disampaikan semua menumbuhkan semangat baru untuk terus memperjuangkan keadilan bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam sistem hukum. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti sesi diskusi dan tanya dengan antusias. Saya sebagai pembawa acara dan moderator pamit undur diri dan mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.